panjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita ragu kepada Zat yang menciptakan segala sesuatu, Zat yang akan mengkabulkan segala sesuatu, dan tidak ada yang mampu terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, pernah satu saat Nabi Muhammad bersabda, qala alaihi salatu wassalam, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta memohon kepada Allah, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Kalau iblis saja ketika minta kepada Allah digabulkan, bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasya wa kalla, tidak akan mungkin ditolak hajat dan doa kita, pengharapan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiranya kita menerapkan adab ketika kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita, bersihkan hati kita, dan ucapkan ya Rabb, ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas panggilan kita dengan ucapan labbaika ya abdi. Ucapkan ya Rabb. Ketika kita mengatakan ya Rabb, maka Allah akan membalas panggilan kita dengan ucapan labbaika ya abdi. Maka orang yang mengatakan ya Rabb dan dijawab oleh Allah dengan ucapan labbaika ya abdi, fal ijabah la bud minha, maka ijabah wajib dia dapatkan dari doa dan hajat yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ruya anna Musa alaihi salatu wassalam ra'a rajulan yad'u wa yatadarra'u fi hajatih. Diriwayatkan dahulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ada seorang laki-laki yang memanjatkan doa, memohon dengan sangat atas hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ya Rabb, law kanat hajatuh biyadi laqadaituha. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah, ya Rabb, andaikan saja hajatnya ada di tanganku, maka pasti aku akan mengkabulkan doa atau hajatnya ya Allah. Kata Nabi Musa, fa'auhallahu ilaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, inna lahu ghanaman. Subhanallah, Allah maha tahu, Allah maha melihat isi hati kita. Apapun yang tersembunyi tidak akan lewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna lahu ghanaman, sesungguhnya dia memiliki kambing. Wa inna qalbahu 'inda ghanamih, dan sesungguhnya ketika dia berdoa kepadaku, hatinya terbetik, terselip kambing yang dia miliki. Hatinya terbesit selain aku, hatinya ada kambing yang dia miliki. Dia berdoa kepada Allah, tapi hatinya terbesit kambing dan kambing. Wa ana la astajibu du'a abdin yad'uni wa qalbuhu 'inda ghairi. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, aku Allah
tidak akan mengkabulkan, mengijabai doanya seorang hamba yang memohon kepadaku sedangkan hatinya ada sesuatu selain aku Allah. Fa akhbara Musa ar-rajula bidzalik. Setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, segera Nabi Musa mengkabarkan kepada umatnya atau seorang laki-laki tersebut. Fanqata'a ilallah faqadha hajatah. Setelah laki-laki itu mendengar kabar dari Nabi Musa, maka segera dia bersihkan hatinya. Dia mohon kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, dan tidak ada satupun yang terbesit di dalam hatinya terkecuali Allah dan Allah. Faqadha hajatuh, maka segera Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabai, memberikan dan mengkabulkan hajatnya. Subhanallah. Kabar gembira bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Musa. Wagif, bagaimana kalau semua itu dilakukan dan diterapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah fuq wa fuq, lebih hebat dan lebih hebat pengkabulan serta ijabah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.